Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Dek, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 31 Oktober kemarin adalah hari reformasi yang ke-507 ya. Tidak banyak orang mengingatnya, tidak banyak orang merayakannya, tetapi kita perlu mengingat bahwa ada seorang yang namanya Martin Luther di tahun 1517 abad ke-16 ya, 1517 menggantungkan 95 dalil atau 95 hukum di depan gereja Wittenberg. Dia disebut Bapak Reformator, sebelum dia ada beberapa juga, dan akhirnya dia harus dikejar-kejar, dia harus dimusuhi. Kenapa? Karena dia menyampaikan doktrin yang sesuai dengan firman Tuhan, dan ada 5 semboyan dari reformasi yang dicanangkan oleh Martin Luther. Yang pertama, sola gratia. Yang kedua, sola fide. Yang ketiga, soli Christo. Sola gratia, sola fide. Yang ketiga, sola scriptura. Yang keempat, solis Christo. Dan yang kelima, soli Deo gloria. Ya, sola gratia, semua karena anugerah Tuhan. Ya. Kenapa pada zaman itu gereja Katolik di zaman itu, saudara-saudara ya, saya percaya hari ini gereja Katolik juga Tuhan sementara bekerja sehingga ada begitu banyak perubahan, dan kita pernah mendengar yang namanya Katolik karismatik karena saya tahu Tuhan juga turut bekerja. Pada zaman itu gereja mengeluarkan yang namanya indulgensia. Indulgensia itu surat pengampunan dosa. Jadi orang yang berduit bisa bikin dosa apa saja, tinggal beli surat pengampunan dosa. Dengan membeli itu dosa kita diampuni. Lalu Martin Luther keluar bahwa orang selamat bukan karena beli, bukan karena uang, tapi orang selamat karena anugerah Tuhan. Makanya disebut sola gratia. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasihmu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih, si rahmatmu. Jadi kita ada karena anugerah Tuhan, itu yang disebut dengan sola gratia. Lalu yang kedua, sola fide, semua karena iman. Saudara sudah dengar definisi iman 2 minggu lalu? Iman adalah mengambil apa yang disiapkan oleh Tuhan. Iman bukan mengadakan apa yang saudara perlukan. Iman bukan mengadakan permohonanmu, tapi iman itu mengambil apa yang sudah Tuhan siapkan, termasuk permohonanmu sudah disiapkan oleh Tuhan. Iman itu seperti pintu rumah yang begitu dibuka, sinar matahari akan masuk dan menerangi rumah kita. Pintu atau jendela tidak mengadakan matahari. Jendela tidak membuat sinar. Jendela hanya menerima apa yang sudah tersedia. Buka sedikit, sinar sedikit. Buka setengah, sinar setengah. Buka full, sinar full yang masuk. Jadi saudara-saudara, dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit, ketika dia berbicara tentang kekhawatiran, lihatlah bunga, lihatlah burung yang tidak pernah menanam, tidak pernah menabur. Tuhan pelihara bunga yang tidak pernah memintal, Tuhan hiasi. Apalagi engkau, mengapa engkau kurang percaya? Why? Ya kenapa? Di dalam bahasa Inggris disebut little faith, iman yang kecil. Artinya apa? Jangan ambil terlalu sedikit, jangan buka jendela terlalu sedikit, karena matahari yang sangat limpah sudah tersedia buat saudara. Sinar matahari yang sangat besar sudah tersedia buat saudara. Dan saudara, iman itu seperti jendela yang dibuka untuk menerima sinar yang sudah tersedia. Jadi iman menerima apa yang sudah Tuhan siapkan. Tidak seperti kita pergi ke toko, lalu pesan barang, lalu petugas toko berkata, minta maaf Pak, barang terakhir baru keluar tadi. Tunggu 1 minggu lagi pesan dari Jakarta. Tuhan punya barang tersedia. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar setia Tuhan. Belum pernah saya baca di Alkitab, Tuhan bilang begini sama Musa, Musa minta maaf, stok mana hari ini agak berkurang, agak habis, minta maaf Musa, kasih tahu bangsa Israel, dong keluar ambil sedikit-sedikit saja, karena hari ini stoknya habis.
Belum pernah. Bahkan di hari terakhir mereka ambil satu gomer, mereka akan dapatkan 2 gomer. Kenapa? Besok adalah hari istirahat atau sabat. Tuhan siapkan ketika mereka ada di dalam sabat. Bapak Ibu, iman sola fide. Lalu yang ketiga, sola scriptura, hanya oleh firman Tuhan. Firman Tuhan adalah otoritas tertinggi. Tidak berarti kita menentang pendapat orang, opini, adat istiadat. Tetapi selama firman Tuhan menempati tempat yang tertinggi, mujizat pasti terjadi. Saudara masih ingat Yohanes pasal 2? Mujizat pertama terjadi di Kana yang ada hubungannya dengan adat istiadat. Di situ ada tempayan menurut adat orang Yahudi. Lalu Tuhan berkata, isi tempayan itu dengan air, sementara tempayan itu fungsinya cuma satu, untuk pembasuhan. Karena di rumah orang Yahudi tidak ada keset, saudara-saudara ya. Jadi begitu masuk ke rumah, kasutnya dicopot, airnya dibilas kaki, itu disebut dengan tempayan untuk pembasuhan. Lalu Tuhan berkata, isi tempayan itu dengan air. Mereka bisa tanya, ini mau pakai untuk apa? Karena di luar membasuh kaki, tidak boleh pamali. Nah, kalau itu terjadi berarti firman Tuhan sudah dibawa dan adat sudah lebih tinggi. Artinya berkatnya ditentukan oleh tempayan tadi. Tetapi sola scriptura, firman Tuhan menepati otoritas tertinggi. Jadi kalau ada suku yang masih punya adat anak pertama harus laki-laki, mari tempatkan firman Tuhan di atas segalanya. Kalau lahir anak perempuan itu juga berkat Tuhan, karena engkau yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Bahkan saya dengar ada yang masih di kandungan sudah di-reject, sudah ditolak. Ya wedok, ya perempuan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kami pernah melayani. Ini sudah ketuban pecah, anaknya enggak lahir-lahir. Lalu tanya, kenapa? Kami pernah kecewa sih, karena anak ini tidak sesuai dengan impian dan harapan kami. Terus, ya sekarang kami sadar bahwa ini pemberian Tuhan. Ayo doa, Dek, papa mama sayang kamu, terima kamu. Belum amin, brojol, saudara-saudara. Brong. Jadi saudara-saudara, adat itu tidak boleh lebih tinggi dari firman Tuhan. Firman Tuhan harus di atas segalanya. Sola scriptura. Lalu yang keempat, solis Christo. Jadi hanya Kristus adalah jalan, tidak ada yang lain. Karena hari ini ada beberapa gereja yang mengajarkan bahwa orang selamat bukan hanya dengan Yesus. Ada cara yang lain juga. Orang selamat bisa dengan berbuat baik. Makanya indulgensia itu ditentang oleh Martin Luther. Karena orang selamat itu hanya oleh Kristus. Lalu yang kelima, soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara, itu terjadi dan sudah tahu di kalangan di zaman itu ya, ada juga pengajaran atau teologi yang sangat kuat yang namanya purgatori. Kalau saudara pernah dengar tentang purgatori, itu kepercayaan atau doktrin yang diajarkan bahwa orang mati itu akan pergi ke 3 tempat. Kalau orang itu baik seperti santa-santa, santo-santo, mati langsung surga, bung, direct langsung. Tapi kalau itu kurang ngajar, jahat, ancur-ancur, mati langsung neraka. Tapi kalau dia setengah jahat, setengah baik, nah itu dia akan ditampung di tempat penyucian namanya purgatori. Di sana ada api penyucian, nah itu panasnya kayak neraka, siksanya kayak neraka, tapi sementara. Tidak lama-lama, dia dibebaskan pertama ketika Yesus datang kedua kali. Atau yang kedua, lewat perbuatan baik dari keluarga yang masih hidup, termasuk membeli indulgensia atau surat pengampunan dosa tadi. Ya, jadi saudara-saudara, di kalangan itu mereka punya doktrin bahwa yang masuk surga itu kadang-kadang ada yang punya nilai lebih. Misalnya, standar untuk orang masuk surga itu nilai 100. Ada yang 150, ada yang 175. Nah, yang lebihnya itu bisa dideposit untuk tolong orang-orang yang nilai kurang tadi itu. Nah, itu pengertian seperti itu. Jadi dengan berbuat baik, dengan memberi indulgensia, maka kita bisa pindahkan deposit tadi itu untuk orang-orang yang nilai kurang tadi. Dan dia bisa segera keluar dari purgatori, langsung ke
surga sebelum Tuhan datang. Jadi berhenti, disucikan sementara, baru pergi. Itu purgatori, saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara, misalnya istri saya meninggal, saya masih hidup, dan dia memang hidup setengah baik, setengah kurang ajar. Oh pasti purgatori ini. Nah saya bisa beli, bisa berbuat amal, anak-anak bisa diajak. Makanya di gereja itu, zaman itu ada yang namanya doa arwah, saudara-saudara ya. Doa itu berangkat dari pengajaran tadi, itu purgatori. Jadi siapa yang bisa membebaskan mereka dari purgatori tadi? Paus. Kenapa? Karena Paus ini yang nanti akan bikin surat, bikin akses untuk orang-orang yang punya kelebihan tadi itu ditambahkan kepada orang yang kurang ini sehingga mereka bisa dibebaskan langsung. Martin Luther protes. Ya, jadi saudara jangan lupa bahwa kita ada hari ini juga karena jasa daripada Martin Luther. Tapi jauh sebelum itu, Tuhan Yesus adalah reformator yang paling luar biasa. Dan dia berkata, apa yang ada pada tangan kita ini anak reformasi yang Tuhan lakukan. Inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Kalau dia tidak bikin reformasi, katong semua terada yang selamat. Karena satu salah, semua salah. Kau su bikin hukum Taurat mantap, satu salah, kurang sempurna. Di dalam hukum Taurat kita dituntut, tetapi di dalam kasih karunia kita diberikan kekuatan. Kita diberikan anugerah yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, 31 Oktober itu adalah hari reformasi dan usianya sudah 507. Memang kisah 3 ayat 21, Yesus Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Orang-orang bertanya, Pak, kenapa ku gereja banyak sekali ya? Kalau kita pergi ke satu kota, kita mesti lihat dulu mana denominasi yang sama dengan saya punya denominasi. Kalau satu kan bagus, tidak usah cari-cari.